energi. Oh. Pintar bisa Mirip. Di bumi. Jadi kita akan membahas tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Untuk khusus hari ini kita akan membahas tentang bagian tubuh tumbuhan beserta dengan fungsinya.
air. Bagaimana proses akar bisa menyerap air? Air yang ada di tanah pun diserap Bu melalui akar dan disambung oleh batang. Ada ini jelas sih. Ya, kan udah tahu. Makanya benar ada diambil oleh daun. Ini bohong apa itu Bu? Kayaknya bohong mangga nggak makan. Bohong apa itu? Bohong bayi. Jangan sampai terjadi isu. Bohong buah. Buah. Mana jamnya? Oh, betul buah apa? Ada di rumah banyak. Oke, ini daun, ini bunga, Batang. Nah, jadi ketika kita menyiram tumbuhan, tentu kita menyiram di bagian permukaan tanahnya kan. Jadi air yang menyerap ke bawah itu akan diserap kembali oleh akar, kemudian dibawa ke atas, kemudian ditransfer ke daun. Paham sampai sini? Paham, Bu. Jadi memang betul ya kalau akar itu menyerap air. Kemudian bukan cuma air saja yang diserap, tapi nutrisi dan unsur hara yang ada di dalam tanah pun biasa juga bersumber dari pupuk. Air itu juga akan ikut diserap, kemudian dikirim ke bagian tubuh seperti daun, bunga, dan buah. Jadi betul ya. Kemudian menopang tumbuhan juga dari bawah. Ini memperkokoh tumbuhnya tumbuhan. Kemudian kita beralih ke daun. Fungsinya yaitu berfotosintesis. Ya, salah satu fungsi yang paling penting yang dapat dilakukan oleh daun itu yaitu berfotosintesis. Yang dimana proses ini pasti membutuhkan sinar matahari untuk menghasilkan buah. Paham sampai sini? Paham. Dan daun juga berfungsi sebagai penyaring oksigen yang kita hirup setiap harinya. Jadi betul ya kedua fungsi ini. Iya, Bu. Sekarang kita beralih ke Bunga. Buah. ke bunga. Iya, Bu. Bunga merupakan salah satu fungsi bunga ini, iya betul, yaitu dengan hiasan. Iya, Bu. Pasti di rumah anak-anak sekalian ada tanaman hias. Iya, Bu. Ada, Bu. Bunganya cantik sekali, Bu. Tanaman hias, yaitu salah satunya sebagai hiasan. Kemudian bunga juga merupakan bagian di mana dapat terjadinya proses pembuahan di bunga tersebut, karena di bunga ini akan menghasilkan bakal biji. Kemudian bakal biji itu yang akan dilindungi oleh serat-serat yang diambil dari akar yang berubah menjadi cadangan makanan. Jadi cadangan makanan ini yang akan melindungi si bakal biji ini, akhirnya menghasilkan buah. Iya, Bu. Kemudian di sini juga bersifat wangi. Nah, tidak
manusia. Jadi sebagian besar makanan itu berasal dari tumbuhan. Kemudian kita beralih ke batang. Fungsi batang yaitu sebagai penopang, kemudian menghantarkan air. Nah, betul sekali ya, seperti yang Ibu tadi jelaskan bahwa air yang diserap ke tanah akan kembali diserap oleh akar, kemudian dihantarkan melalui batang. Nah, batang juga berfungsi untuk menopang tumbuh-tumbuhan agar dapat tumbuh dengan baik. Tapi ada juga tumbuhan yang batangnya itu tidak tumbuh ke atas, akan tetapi merambat. Jadi berbeda, tapi fungsinya sama-sama untuk mengantarkan air, nutrisi dan zat hara di dalam tanah. Mengerti sampai sini? Mengerti, Bu. Ada yang masih kurang jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau semuanya sudah jelas, Ibu akan bagi kelompok sebanyak 3 kelompok. Sebelum Ibu bagikan lembar kerjanya, Ibu di sini akan menjelaskan terlebih dahulu prosedur pelaksanaan pengerjaan tugasnya. Di sini ada gambar tumbuhan yang akan anak-anak sekalian tentukan nama bagian tubuh tumbuhan sesuai dengan panah yang ditujukan. Kemudian di halaman berikutnya akan dituliskan fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan tersebut. Dimengerti sampai sini? Mengerti, Bu. Silahkan dikerjakan. Selesai semua? Oke, setiap perwakilan kelompok bisa naik. Bagaimana ada kelompok 1? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengangkut air dan berisi dari akar menjadi daun. Oke, baik. Yang terakhir ada yang bisa menyebutkan fungsi dari buah? Saya Bu, silahkan gambar makanan Bu. Oke, baik. Ibu rasa semuanya sudah paham ya mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan di lain hari. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga